Kaum muslimin dan muslimat, ini juga pernah terjadi di Maroko. Raja di belakang, Raja Maroko. Salat Idul Adha atau Idul Fitri juga. Mereka salat semuanya lupa. Tidak apanya, dia lupa imam baca Al-Fatihah. Cuman cara mengingatkannya. Jadi orang tuh cara mengingatkannya bukan subhanallah tapi Al-Fatihah katanya. Al-Fatihah. Ini tidak boleh. Jadi kadang-kadang subhanallah, orang-orang hebat. Kadang-kadang kalau tiba-tiba begitu, hilang juga ilmunya. Jadi serentak mereka Al-Fatihah, Al-Fatihah katanya. Boleh gitu, Cuk? Hah? Anda harus ingatkan subhanallah. Kalau ibu-ibu tepuk kan? Nah, apa namanya? Bertepuk tangan. Jadi demikianlah subhanallah. Kadang-kadang hal-hal yang aneh terjadi dan itu tidak mustahil. Intinya Al-Fatihah adalah rukun yang bila terlupa kita mesti kembali kepadanya. Masyaallah kiram yang dirahmati Allah SWT. Oleh itu kalimat atau surat ini subhanallah dibahas, dikaji, didalami oleh orang-orang para ulama sampai hari ini tetap saja ada hal-hal yang ditemukan, hal-hal baru yang ditemukan dalam atau rahasia dari dan hikmah yang terdapat dalam surat ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dirahmati Allah SWT, kita sempurnakan dengan nukilan dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah seperti nukilan Syekh di sini. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah bi kitabih Madarijis Salikin. Sampai sudah aja. Subhanallah. Azan dulu ya, kita azan dulu nanti kita lanjutkan. Subhanallah. Allah Allah. أشهد أن لا أشهد أن لا
Allah. Wala syukur. Allahu Akbar. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin, baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Imam Ibnu Qayyim terinspirasi mengarang kitab namanya Madarijus Salikin dari ayat itu. Subhanallah, kitabnya terdiri dari 3 jilid. Madarijus As-Salikin baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berkata beliau, "I'lam anna hadhihi surata ishtamalat ala ummahatil matalib al-aliyah." Ketahuilah bahwasanya kitab surat ini, yakni surah Al-Fatihah, ishtamalat ala al-matalib al-aliyati atamma ishtimalin wa tadammanatha amal at-tadammun. Benar-benar mengandung al-matalib, ummahatil matalib al-aliyah, simpul-simpul yang simpul-simpul permintaan yang tinggi yang dibutuhkan oleh umat manusia. Fashtamalat ala ta'rifi bil ma'budi tabaraka wa ta'ala. Di antara kandungannya adalah mengenalkan al-ma'bud, Allah yang diibadati, bi thalathati asma, dengan 3 nama. Marji'ul asma'il husna was sifatil ulya ilaiha wa madaruha 'alaiha, di mana ketiga nama itu menjadi rujukan kembalinya semua nama-nama al-husna dan sifat-sifatnya yang tinggi, dan kepadanya berporos semua nama-nama yang lain itu, yaitu Allah, alhamdulillah. Yang kedua, warabbu, yaitu Rabbul, alhamdulillahi rabbil alamin. Warrahman, dan ar-rahman, ar-rahmanir rahim. Wa bunyatis surah ala al-ilahiyyati war-rububiyyati war-rahmati. Surat ini dibangun di atas ilahiyah, war-rububiyyah, war-rahmah, yaitu al-ilahiyah, yaitu ketuhanan, war-rububiyyah, yaitu ketuhanan dari sisi al-ilahiyah, ketuhanan dari sisi penyembahan, war-rububiyyah dari sisi penciptaan, war-rahmah, dan rahmat kasih sayang, ila aqal, sampai beliau mengatakan wa tadammanat itsbat al-ma'ad. Surat ini juga mengandung itsbat al-ma'ad, yaitu menetapkan atau menyebutkan bahwa al-ma'ad itu benar-benar ada, yaitu kembali kepada hari berkembali. Nah, hari kembali kepada Allah SWT, hari kiamat. Wa jaza'al ibadi bi'amalihim hasaniha wa sayyi'iha, yaitu membalas hamba-hamba atas amalan yang mereka kerjakan, yang baik ataupun yang buruk, dari Malik Yaumiddin, yang memiliki, yang menguasai hari pembalasan.
Pada hari itu akan ada pembalasan. Kapan? Yaumiddin, yaitu di hari kiamat. Wa tafarrudir Rabbi ta'ala bil hukum idzaka bainal khalaiq. Dan hari itu dalam surat ini dijelaskan pula bahwa hanya Allah satu-satunya yang memutuskan segala perkara, tidak ada yang lain pada hari kiamat itu. Oh, sekarang kan ramai orang, kalau di hari kiamat dah semuanya dia yang putuskan, dialah raja yang sesungguhnya. Wa kaunu hukmihi bil adli, dan bahwa hukum Allah itu pasti adil, pasti adil, tidak ada yang tidak adil. Wa ma ana bidzallamin lil abid, saya tidak akan pernah menzalimi hamba. Wa kullu hadza tahta qawlihi, semua ini berada pada firman-Nya Maliki Yaumiddin. Malik, raja, Yaumiddin, hari kiamat, hari pembalasan. Nah, wa tadammanat itsbatan nubuwat min jihatin adidah, dan juga ayat atau surat ini mengandung makna menetapkan kenabian min jihatin adidah, dari banyak sisi. Karena kita mengetahui ini semua dari Nabi. Tidak ada orang yang langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti wajib juga surat ini mengandung makna kita wajib membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam, karena semuanya datang dari situ. Tidak ada yang langsung punya akses langsung bertemu dengan Allah tabaraka ta'ala. Kalau ada yang mengatakan langsung kepada Allah mengambil ilmunya, ketahuilah itu adalah dusta belaka, ya, mereka ditipu oleh syaitan sehingga mengatakan bahwa mereka mendapatkan ilmu langsung dari Allah tabaraka ta'ala. Seperti perkataan mereka yang hulu, haddatsani qalbi an rabbi, hatiku menyampaikan berita dari Rabbku, dari Allah tabaraka ta'ala. Jadi hatinya bertemu dengan Allah SWT. Itu adalah permainan syaitan terhadap hamba-hamba yang tidak berilmu, ya, orang-orang yang beribadah mengamalkan amalan ritual tertentu tanpa ilmu, hasilnya adalah ditipu oleh syaitan. Ma'asyiral kiram, thumma atala an-nafas rahimahullah wa bayan ma tadamman hadhihi surah min ummatil matal aliyah. Kemudian kemudian beliau di tempat lain menyebutkan pula, wa tallahi, demi Allah, surat ini juga mengandung mengandung ilmu yang dengannya kita menolak kebatilan-kebatilan yang disuarakan oleh orang-orang yang tersesat jalannya. Nah, qala rahimahullah ta'ala, wa tallahi la tajidu maqalatan fasidatan wala bid'atan batila illa wa fatihatul kitab mutadammitat liraddiha wa ibtaliha. Demi Allah, kata beliau, tidak kau dapatkan suatu pun perkataan yang sesat dan tidak pula bid'ah yang batil kecuali surat Al-Fatihah di dalamnya terdapat dalil untuk menolak dan membantahnya dengan cara yang terdekat dan paling sahih dan paling jelas. Wala tajidu baban min abwabil ma'arifil ilahiyyah wa amalil qulub wa adwiyatiha min ilaliha wa asqamiha illa wa fi fatihatil kitabi miftahuhu wa mawdi'ud dilalati alaihi. Dan tak kita dapat pun satu bab pun di antara bab-bab mengenal Allah SWT dan amalan-amalan hati dan obat-obatnya dari penyakit-penyakit hati, illa wa fi fatihatil kitab, kecuali dalam surah Al-Fatihah terdapat kunci dan cara untuk menghilangkan penyakit-penyakit itu.
wala manzilan min mazailis sairina ila rabbil alamin illa wa bidayatuhu niyatu fiha, dan tidak ada pula tempat orang menuju orang-orang yang beribadah menuju Allah Subhanahu wa taala kecuali awal dan akhirnya ada dalam surat Al-Fatihah. Dimulai dengan at-tauhid, kemudian beribadah kepadanya, mengakui Allah Subhanahu wa taala, menetapkan Allah, kemudian beribadah kepadanya. Wala amrullahi inna sya'naha la'azamu min zalik, demi Allah sesungguhnya kedudukan surat Al-Fatihah itu lebih besar. Wahya fawqa dzalik, dan di atas segalanya. Wa ma tahaqqaqa 'abdun biha wa tasama biha wa aqala 'amman takallama biha wa anzalaha shifaan tamman wa ismatan balighah, dan tidak seorang hamba pun yang mengaplikasikan surat ini dan berpegang teguh kepadanya dan memahami apa yang dibicarakan di dalamnya, kecuali dia memberikan kesembuhan sempurna dan pemeliharaan yang benar-benar, wa nurun mubina, dan cahaya yang jelas terang benderang, wa fahma lawazimah kama yang bagi, dan memahaminya dan memahami segala konsekuensinya seperti yang seharusnya. Wa waqa'a fi bid'atin wala syirkin wala asaba marad amradil qulub illa limaman ghairu mustaqir, dan andainya orang terendus berbuat bid'ah atau terjatuh pada perbuatan syirik atau ditimpa penyakit-penyakit hati lainnya, kecuali dengan surah Al-Fatihah dia akan disembuhkan dan akan menghilangkan segala kesesatan yang dilakukannya. Intinya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Al-Fatihah adalah surat yang sangat agung, surat yang sangat besar, surat yang maknanya sangat luas, mencakup seluruh kehidupan beragama seorang muslim, dan tak habis-habis digali hikmahnya dan tak habis-habis dimaknai maknanya. Maka wajarlah surat ini dipilih Allah SWT untuk kita sebagai surat paling utama. Azza wallahu alam, kita cukup sampai sini ya. Tambah lucu? Nah, cukup ya. Nah, mungkin ada waktu sedikit untuk bertanya jawab, dipersilakan. Nah, alhamdulillah. Kalau tidak ada tanya, buat dia jawab dia tu. Dia lah bertanya. Hah? Dia bertanya bolehnya? Hah? Taib. Di mana diturunkan surah Al-Fatihah? Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah, Masya Allah. Di Makkah. Berapa ayatnya? 7 ayat. Nah, Allah bagi surat ini menjadi 2 bagian, sebagian untuknya, sebagian untuk hambanya. Maka ketika membaca Al-Fatihah, Allah jawab itu. Allah jawab, dan ketika kita meminta, Allah kabulkan. Allah kabulkan. Dan tak pernah diturunkan dalam hadis Bukhari bahwa tidak ada pernah diturunkan surat baik dalam Taurat, dalam Injil atau dalam Al-Quran yang lebih afdal daripada surat Al-Fatihah. Nah, siapa yang meminta dengan Al-Fatihah, Allah kabulkan. Siapa yang meminta kesehatan dengan Al-Fatihah, maka Allah sembuhkan. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita.
Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.